Kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari akibat dugaan perundungan di program PPDS Anestesiologi Universitas Diponegoro memunculkan pertanyaan besar soal reformasi pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Apalagi polemik makin memanas setelah salah satu tersangka, seperti yang tadi sudah kita dengarkan, dinyatakan lulus ujian. Tentunya malam ini kami hadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Dr. Azhar Jaya, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, untuk menjawab keresahan dari publik ini. Halo, selamat malam Pak Azhar. Apa kabar Pak Azhar? Selamat malam, Saudara Iqbal dan pemirsa CNN yang saya hormati. Baik, Pak Azhar, langsung saja ini soal Dr. ZYA yang sempat dinyatakan lulus tes ujian komprehensif lisan nasional. Nah, perkembangan pembicaraan dengan pihak Undip ini seperti apa? Apakah cukup hanya dengan menunda pemberian sertifikat kompetensi atau justru ada juga nantinya kemungkinan besar sanksi terhadap universitas yang sudah memberikan kelulusan tersebut? Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, kemarin saya beserta Ibu Irjen Kemenkes ya, Dr. Digi Murti Utami telah bertemu dengan Pak Rektor dan Dekan FK Undip. Dan kami memang menanyakan terkait kenapa yang tersangka ini ZTA ya, ini bisa lulus ujian. Dan disampaikan oleh pihak Undip bahwa memang pihak Undip belum memberikan sanksi kepada saudari ZYA ini karena masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Tengah yang sampai saat ini memang belum tuntas. Dan mereka akan mengikuti keputusan daripada nanti pengadilan. Jika memang hukumannya berat, tentu mereka akan memberikan sanksi akademis yang berat. Kalau hukumannya ternyata memang tidak berat, ya mereka akan memberikan sanksi hukum yang tidak berat. Dan ini menjadi concern kita bersama. Dan saya juga bertanya kepada Pak Dekan, statusnya ini bagaimana? Memang secara akademis ya, saudara ZTA ini telah ujian, tapi dia belum lulus. Dan kami sudah sepakat dengan pihak FK Undip bahwa yang bersangkutan tidak akan diluluskan sebelum kasus ini selesai. Jadi memang dia sudah lulus ujian tapi belum lulus sebagai dokter anestesi. Dan mereka komitmen untuk tidak meluluskan sebelum kasus ini selesai. Tetapi kok menariknya Pak, kalau memangnya mereka memang sudah mengetahui bahwa harus menunggu hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian. Tetapi mengapa begitu gegabah begitu bisa sampai akhirnya mempublikasikan bahwa ZYA ini lulus pendidikan tersebut? Ya, kami juga telah mempertanyakan hal tersebut ke pihak FK Undip. Ya, karena sambil menunggu kasus ini menjadi kekuatan hukum tetap, memang saudara ZYA ini masih bisa diperkenankan berdasarkan aturan di Dikti untuk terus menjalani proses pendidikan, kan gitu ya. Bahkan mungkin juga ujian, tetapi mereka komit untuk tidak meluluskan. Jadi memang secara ini mereka bilang ada aturan-aturannya ya, bahwa seseorang tersebut walaupun tersangka kalau belum kasusnya tuntas masih bisa menjalani, tetapi mereka komit untuk tidak meluluskan. Kurang lebih seperti itu, meluluskan untuk jadi dokter, tapi lulus ujiannya iya, mereka mengakui bahwa mereka meluluskan. Tapi memang dari Kemenkes sendiri yang diketahui memang ada peraturan seperti itu, bahwa yang sudah dijadikan sebagai tersangka ini masih bisa mengikuti ujian walaupun sudah ada statusnya tersebut. Kalau di tempat kami sudah jelas bahwa yang bersangkutan tidak boleh mengikuti PPDS di Rumah Sakit Karyadi. Itu wewenang kami. Namun demikian, terkait dengan wewenang di bidang pendidikan itu menjadi ranah daripada FK Undip, dalam hal ini Dikti gitu ya. Jadi kami memang tidak bisa mencampuri, tetapi kami memang mempertanyakan hal ini ke Dikti dan ke FK Undip. Lalu bagaimana langkah selanjutnya akan dilakukan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan hal ini? Bahwa tersangka sendiri ZYA ini sudah dijadikan tersangka, lalu juga sudah dihentikan sementara supaya dia tidak lulus terlebih dahulu. Apakah ada kelanjutan yang akan dilakukan dari Kementerian Kesehatan? Ya. Jadi kami akan mengawal terus kasus ini ya, dan kami sepakat dengan pihak Undip ya
akan mendorong dalam hal ini kepolisian dan mungkin juga kejaksaan agar kasus ini tuntas, kan gitu ya, segera dituntaskan, sehingga ada kepastian hukum baik tersangka ataupun kasus ini, sehingga bisa dijadikan dasar kita untuk melangkah kemudian. Jadi nanti ke depannya pihak Undip dan pihak Rumah Sakit Karyadi akan bertemu dengan Polda ya untuk menuntaskan kasus ini. Jadi jangan digantung-gantung terlalu lama, kan gitu ya. Yang tersangka juga kasihan ya, karena statusnya nggak jelas gitu ya, dan masyarakat pun menunggu ya agar kasus ini bisa selesai dengan cepat. Begitu. Lalu bagaimana dengan keluarga korban sendiri, pertanggungjawabannya? Kan sejauh ini bahwa keluarga korban cukup kecewa begitu dengan apa yang sudah diumumkan, sempat diumumkan terkait dengan kelulusan dari ZYH ini. Apakah ada pendekatan lagi yang akan dilakukan oleh Kemenkes atau dari pihak Undip sendiri? Ya, kalau kami jelas Kemenkes ya menginginkan agar kasus ini istilahnya berjalan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada ya. Kami akan tetap kawal ya. Kami dalam tanda kutip merasa juga istilahnya sejalan dengan keinginan daripada orang tua almarhum ya. Kita tetap dalam posisi ingin kasus ini segera diselesaikan, yang bersalah dihukum sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi kami tetap memantau, kami juga akan bersama-sama masyarakat mengawal kasus ini agar tuntas. Pak Azhar, ini banyak pihak mempertanyakan peran dan akuntabilitas kolegium. Bagaimana Kemenkes ini mengawasi kerja kolegium selama ini? Ya, jadi begitu kasus ini merebak, ya, jadi Kementerian Kesehatan dalam hal ini Ditjen Tenaga Kesehatan telah telah berkomunikasi dengan kolegium, ya, dan kolegium pun telah mengeluarkan surat atau pernyataan bahwa yang bersangkutan kelulusannya ditunda. Kelulusannya ditunda ya, berarti ya. Ini ditundanya sampai kapan? Sampai ada kepastian hukum lebih lanjut. Apakah hanya untuk menunda saja? Apakah justru ada sanksi-sanksi lainnya? Jadi sanksi-sanksinya tentu kita akan ngikutin keputusan daripada pengadilan ya. Tapi sementara bahwa kelulusan yang bersangkutan ditunda oleh kolegium. Tapi apakah ada kemungkinan bahwa si tersangka ini akan mendapatkan atau kelulusannya tersebut? Makanya kalau misalnya ya dinyatakan hukumannya berat ya, tentu saja itu bisa yang bersangkutan istilahnya ditunda atau mungkin tidak menjadi dokter anestesi. Tetapi kalau ternyata hakim mungkin berpandangan lain, ya tentu saja kita akan mengikuti keputusan daripada hukum tersebut. Pak Azhar, ini kan kasus ini sempat menjadi sorotan begitu masyarakat. Banyak masyarakat yang tentunya memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Nah, agar kasus ini tidak terjadi lagi, apa yang dilakukan oleh Kemenkes? Ya, tentu saja Kemenkes bersama-sama Kemendikti ya akan memperbaiki ya standar-standar yang ada agar kasus-kasus perundungan ini tidak terjadi lagi. Dan kami terus untuk ini ya, untuk Undip sendiri ya, ini ada kurang lebih sekitar 30 Undip dan Karyadi ya, 30 syarat atau prasyarat yang harus dipenuhi jika memang PPDS anestesi ini mau dibuka lagi di Karyadi. Dan mereka saat ini antara Karyadi dan FK Undip sedang berusaha keras untuk menyelesaikan 30 hal yang harus diperbaiki, dan kami akan melakukan audit atau interview ya terkait dengan proses pembelajaran anestesi di di Karyadi jika memang ini akan dibuka lagi. Baik, tentunya ini menjadi pelajaran dan kita berharap semua agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih Dr. Azhar Jaya, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected. Ya, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih pemirsa CNN.